Kultum Ramadan, persembahan Remaja Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kepada kita umur panjang, kesehatan, sehingga Allah masih menjumpai kita dengan suatu bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kehadibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab ada beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Beliau telah bersusah payah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam tidak ada ilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kemudian kepada seluruh sahabat beliau yang seiring bahu seanjung melangkah dalam memperjuangkan kalimah Allah, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sobat sekalian, saya mungkin ingin menyampaikan beberapa pesan nasihat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk pribadi saya sendiri dan bisa bermanfaat untuk sobat sekalian yang mendengar nasihat saya ini. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat-umat Nabi yang dulu. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, kata Allah, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat Nabi yang dulu. Maka bagaimana yang dikatakan dengan definisi takwa itu? Yang dikatakan dengan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtanibu nawahihi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka jika kita ingin menjadi seorang yang bertakwa, maka kita harus berbuat apa yang Allah suruh dan kita harus menjauhi apa segala larangannya Allah. Baik apa segala larangan Allah itu, yaitu mencuri, mabuk-mabukan dan sebagainya. Maka ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Dikarenakan pada bulan suci Ramadan Allah membelenggu setan. Maka ini kesempatan kita untuk meningkatkan amal kita. Kita harus lebih rajin beribadat, kita harus rajin membaca Al-Quran, kita harus rajin melakukan segala amal-amal kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Maka oleh baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama, talil Quran, kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran. Hadis ini membahas tentang orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam bulan suci Ramadan kita harus sering membaca Al-Quran. Karena kan surga rindu terhadap orang membaca Al-Quran. Jika di bulan lain kita tidak sempat membaca Al-Quran, maka jangan jadikan alasan di bulan ini tidak sempat juga. Karena kan kita di bulan suci Ramadan ini tentu banyak liburnya. Maka gunakan kesempatan liburan kita ini untuk lebih memperbanyak kita membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Nabi,
wa hifdzul lisan, orang-orang yang menjaga lisan. Orang-orang yang menjaga lisan ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga, kata baginda Rasulullah. Kita tidak boleh bercakap kotor, kita tidak boleh mengupat, kita tidak boleh mengatakan teman orang dan sebagainya. Maka pergunakan lisan kita dengan hal-hal kebaikan seperti tadi saya bilang, dengan membaca Al-Quran ataupun dengan memberi nasihat untuk orang lain. Gunakan lisan kita untuk hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga dalam hadis itu, Rasulullah berkata, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makanan terhadap orang yang lapar. Tentunya kita hidup di halaman bertetanggaan, mungkin banyak saudara-saudara dari kita yang hidupnya pas-pasan, mungkin untuk makanan berbuka beliau sehari-hari tidak ada, maka ini kesempatan kita yang bagi orang-orang yang ada. Apa kesempatan kita? Beri makanan untuk orang tersebut, untuk orang yang tidak ada tersebut. Maka ini adalah kategori orang yang dirindukan oleh surga, kata baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat kata Rasulullah adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah kita insya Allah masuk kategori ini. Andaikan kita berpuasa dengan benar, kita mengetahui segala syarat puasa, syarat sah puasa, nah, maka ini kesempatan bagi kita. Maka ini kesempatan bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan suci ini jangan saja kita berpuasa, akan tetapi anggota badan kita, anggota tubuh kita tidak kita jaga. Mana anggota tubuh kita yang harus kita jaga? Yang pertama adalah qalbun, yakni adalah hati kita. Hati kita ini udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat kita bersyahadat. Maka jangan kotori hati kita dengan penyakit-penyakit hati, yakni iri, dengki dan sebagainya. Maka jaga hati kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Ya dengan lewat tadi, sering membaca Al-Quran, sering duduk dengan orang-orang yang saleh, sering duduk di tempat majelis-majelis ilmu, itu agar hati kita selalu bersih. Nah, dan yang kedua adalah lisan. Lisan kita harus jaga seperti saya bilang tadi. Jika ingin dirindukan oleh surga, maka kita harus jaga lisan kita. Karena lisan kita udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga harus kita jaga adalah jawareh. Jawareh ini adalah anggota tubuh kita sekalian. Mata, tangan, kaki, kita harus jaga semua anggota tubuh kita. Mata menjaga dari pandangan, kaki menjaga daripada melangkah kepada tempat maksiat, tangan menjaga daripada hal-hal yang dapat mengambil sesuatu barang yang haram. Nah, maka jika anggota tubuh kita semua ini lengkap kita jaga, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sobat sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.